Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jadi versi audio. Izin cek suara terlebih dahulu ya teman-teman. Suara saya terdengar nggak ya? Kedengaran ya insya Allah ya. Oke, alhamdulillah. Waktu sudah menunjukkan pukul 19.42. Supaya tidak terlalu larut malam, kita segera mulai aja ya acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan, kesempatan dan waktu luang ya teman-teman, sehingga bisa bersama-sama bersilaturahim, bersama-sama berkumpul yang barangkali berasal dari berbagai daerah gitu ya, baik dari Jawa Tengah maupun dari luar Jawa Tengah juga gitu. Karena sepertinya antusiasnya luar biasa ini gitu. Dari kemarin pamflet Disbar itu Masya Allah gitu ya. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah teladan terbaik kita, guru terbaik kita yang kita harapkan syafaatnya kala di yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Aulia Rifa, yang mana pada malam hari ini insya Allah akan memandu keberjalanan acara. Agenda kita kurang lebih berjalan 1,5 jam ke depan begitu ya. Dan juga pembicara kita juga sudah berada di tengah-tengah kita semua. Namun sebelum itu, marilah kita buka agenda pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya langsung saja untuk mengefektifkan acara, yakni ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana pada kesempatan malam hari ini akan dibacakan oleh Ukhtina Aida Zahra. Kepada Ukhtina Zahra dipersilahkan. Oke, baik. Bismillah. Sebelumnya saya akan membacakan surat Al-Ahzab ayat 31 sampai 35. Mungkin buat teman-teman yang bisa membuka mushafnya bisa dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marratayn wa a'tadna laha rizqan karima. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa'i in ittaqaytunna فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم.
Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair kepada Uktina Zahra yang sudah membacakan tilawah ya surah Al-Ahzab pada malam hari ini. Semoga dengan bacaan tadi bisa menambah kelancaran, keberkahan agar kita pada malam hari ini. Baik, selanjutnya adalah pembacaan kredo. Maka dipersilahkan kepada yang bertugas untuk membacakan kredo. Tes, bismillah. Suara saya masuk? Ya, masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf belum bisa on cam karena tadi sudah coba on cam dan on mic, ternyata harus milih salah satu supaya sinyalnya memadai. Malam hari ini saya akan membacakan kredo gerakan kami yang sama-sama menjadi doa kita agar menjadi pemantik semangat berjuang kita kembali, menjadi pemantik semangat bergerak kita kembali. Kredo gerakan kami. Kami adalah orang-orang yang berpikir dan berkehendak merdeka. Tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa kami bertindak. Kami hanya bertindak atas dasar pemahaman, bukan taklid, serta atas dasar keikhlasan, bukan mencari pujian atau kedudukan. Kami adalah orang-orang pemberani. Hanyalah Allah yang kami takuti. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggetarkan hati kami atau membuat kami tertunduk, apalagi takluk kepadanya. Tiada yang kami takuti kecuali ketakutan kepadanya. Kami adalah petarung sejati. Atas nama Al-Haq kami bertempur. Sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini. Kami bukanlah orang-orang yang melarikan diri dari medan pertempuran atau orang-orang yang enggan pergi berjihad. Kami akan memenangkan setiap pertarungan dengan menegakkan prinsip-prinsip Islam. Kami adalah penghitung resiko yang cermat, tetapi kami bukanlah orang-orang yang takut mengambil resiko. Syahid adalah kemuliaan dan cita-cita tertinggi kami. Kami adalah para perindu surga. Kami akan menyebarkan aromanya di dalam kehidupan keseharian kami kepada suasana lingkungan kami. Hari-hari kami senantiasa dihiasi dengan tilawah, zikir, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Diskusi-diskusi yang bermanfaat dan jauh dari kesia-siaan. Serta kerja-kerja yang konkret bagi perbaikan masyarakat. Kami adalah putra-putri kandung dakwah, akan beredar bersama dakwah ini kemanapun perginya. Menjadi pembangunnya yang paling tekun, menjadi penyebarnya yang paling agresif, serta penegaknya yang paling kokoh. Kami adalah orang yang senantiasa menyiapkan diri untuk masa depan Islam. Kami bukanlah orang yang suka berleha-leha, minimalis, dan loyo. Kami senantiasa bertebaran di dalam kehidupan, melakukan eksperimen yang terencana, dan kami adalah orang-orang yang berprogresif, yang bebas dari kejumudan. Karena kami memandang bahwa kehidupan ini adalah tempat untuk belajar. Agar kami dan para penerus kami menjadi perebut kemenangannya hanya akan kami persembahkan untuk Islam. Kami adalah ilmuwan yang tajam analisisnya, pemuda yang kritis terhadap kebatilan, politisi yang piawai mengalahkan muslihat musuh, dan yang piawai dalam memperjuangkan kepentingan umat. Seorang pejuang di siang hari dan rohib di malam hari. Pemimpin yang bermoral, teguh pada prinsip dan mampu mentransformasikan masyarakat. Guru yang mampu memberikan kepahaman dan teladan, sahabat yang tulus dan penuh kasih sayang, relawan yang mampu memecahkan masalah sosial, warga yang ramah masyarakatnya, dan responsif terhadap masalah mereka. Manajer yang efektif dan efisien, panglima yang gagah berani dan pintar bersiasat, prajurit yang setia, diplomat yang terampil berdialog, piawai berencana, luas pergaulannya, percaya diri yang tinggi, semangat yang berkobar tinggi. Takbir, Allahu Akbar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cek ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak karena sudah dibacakan kredonya, Tina. Baik, selanjutnya kita akan menuju pada agenda inti. Namun sebelum itu, teman-teman, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu teman-teman yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini, begitu ya. Karena ini ada banyak ya, silahkan teman-teman bisa merename terlebih dahulu gitu ya, untuk bisa memudahkan, oh ternyata ada yang dari daerah mana, ada yang dari PD mana, seperti itu. Jadi untuk namanya silahkan teman-teman bisa mengganti dengan nama, underscore, PD-nya gitu. Kalau misalnya dari PW selain Jateng, dipersilahkan juga untuk kemudian bisa menuliskan sesuai dengan PW-nya masing-masing. Baik teman-teman, sembari merename nama masing-masing gitu ya, kami ucapkan selamat datang juga yang sudah bergabung dan baru saja bergabung.
pada agenda malam hari ini. Dan pada agenda malam hari ini kita sudah kedatangan pembicara kita, yakni beliau ada Mbak Dini Marhani. Assalamualaikum Mbak Dini, apakah sudah terhubung? Waalaikumsalam warahmatullah. Suara saya terdengar? Ya, terdengar jelas Mbak, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah Mbak Dini sudah terhubung di tengah kita semuanya, Masya Allah. Izinkan saya terlebih dahulu, Mbak Dini dan teman-teman untuk membacakan kurikulum vitae dari pembicara kita pada malam hari ini. Beliau adalah Mbak Dini Marhani, SIPMA. Beliau dahulu gitu ya, kuliah di Ilmu Hubungan Internasional S1-nya di UPN Veteran Jogja, dan amanah terakhir Mbak Dini di kami adalah selaku Kepala Departemen Instruktur pengurus pusat kami pada tahun kepengurusan 2017 hingga 2019, dan aktivitas saat ini beliau adalah sebagai ASN BP2MI. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah kita kehadiran pembicara yang luar biasa ya teman-teman pada malam hari ini. Beliau adalah pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Kalau teman-teman akhwat di sini belum pada menyimak kembali pamfletnya, sebenarnya kita itu mau diskusi tentang apa gitu ya. Kalau di pamfletnya tertulis ya, berbakti untuk negeri. Haruskah akhwat kami itu terjun ke ASN, ya atau tidak gitu. Sebagaimana kita tahu ya teman-teman, kalau kata akhir-akhir ini tuh baru apa namanya memanas juga gitu ya diskusi tentang ASN yang kemudian mau dibuka lowongannya di sekitar bulan Juni-Juli ini ya gitu. Nah nanti insya Allah kita akan mendapatkan ilmu, kita akan mendapatkan inspirasi juga, yang mana kita berharap dengan inspirasi yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa menjadi bekal kita untuk berkontribusi untuk negeri kita tercinta. Langsung saja kepada Mbak Dini kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, ini suara saya terdengar ya? Terdengar cukup jelas ya? Sebentar. Oh, saya bisa share screen kan ya? Bisa, Mbak. Oke. Sudah menjadi bisa, Pak. co-host. Oke. Saya coba ya. Sebentar. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah Mbak, sudah terlihat. Mungkin tidak perlu ini ya, tidak perlu slideshow karena melalui Zoom jadi terlihat aja ya, nggak terlihat cukup jelas ya, nggak terlihat kecil ya. Oke. Jadi sesuai dengan tema yang diminta oleh teman-teman bidang perempuan PW Jateng ya, bidang perempuan PW Jateng. Jadi saya agak bingung nih, kenapa tema ini menjadi menarik. Ya menarik karena memang adalah sesuatu yang mungkin entah baru, entah mungkin belum banyak juga yang ke situ gitu, di peran ini gitu ya. Tapi ketika saya baca judulnya, berbakti untuk negeri, akhwat kami terjun ke ASN, yay or nay gitu ya. Ya sama sih sama judulnya, berbakti untuk negeri. Dipikir-pikir dulu gitu ya. Kira-kira hemnya ini hem menyenangkan apa hem yang gimana gitu ya. Nah, sebenarnya kita berbicara berbakti untuk negeri itu kan sebenarnya caranya banyak ya gitu. Caranya ada banyak. Tidak harus dengan menjadi ASN. Itu juga adalah banyak sekali cara untuk berbakti untuk negeri kayak gitu. Tidak harus dengan menjadi ASN. ASN itu hanyalah satu dari sekian banyak cara untuk berbakti untuk negeri kayak gitu.
ya mungkin kalau misalnya ada yang saat ini terpikirkan untuk menjadi ASN, ya nanti mungkin kita bisa lebih banyak diskusi seperti itu ya. Eh, Mungkin apa suka dukanya, aneh dan tidak anehnya seperti apa gitu ya. Nah, eh, apa iya gitu ya? Kalau bahasa gaulnya apa iya gitu ya? Apa iya menjadi abdi negara itu juga bagian dari dakwah? Kalau menurut teman-teman gimana? Bagian dari dakwah nggak? Kalau kita tanya macam-macam ya mungkin eh, ketika ketika kita ditanya seperti itu, apa iya gitu ya menjadi abdi negara itu bisa jadi bagian dari dakwah? Ya dikembalikan lagi ke diri kita masing-masing kayak gitu. Dikembalikan lagi ke diri kita masing-masing. Eh eh karena sebenarnya segala sesuatunya itu kan inamal a'malu biniyat ya. Gitu. Inamal a'malu biniyat, kira-kira niat kita apa gitu. Bisa menjadi bagian dari dakwah jika dan hanya jika diniatkan sebagai ibadah karena Allah. Bisa dan hanya jika diniatkan sebagai ibadah karena Allah. Kalau misalnya tidak diniatkan sebagai ibadah karena Allah, tidak diniatkan sebagai dakwah, ya nggak akan pernah jadi bagian dari dakwah. Tidak akan pernah menjadi bagian dari dakwah. Apapun yang kita lakukan, nggak usah deh jadi ASN, jadi abdi negara. Teman-teman melaksanakan agenda organisasi dakwah aja. Kalau niatnya bukan karena dakwah, ya nggak akan jadi dakwah, nggak akan dinilai sebagai amal dakwah. Bisa jadi niat ngerjain agenda organisasi dakwahnya bukan sebagai bukan karena memang kita ingin berdakwah nih, tapi memang karena menggugurkan menggugurkan kewajiban atau mungkin malah supaya terkenal mungkin atau apalah seperti itu ya. Ada macam-macam yang mungkin bisa jadi niatan kita dalam melakukan segala sesuatu. Ya termasuk ini gitu ya. Termasuk menjadi ASN, menjadi abdi negara, kerja apapun itu gitu ya. Eh, Amal apapun itu gitu ya. Hanya bisa dianggap sebagai ibadah, sebagai bagian dari dakwah jika dan hanya jika diniatkan sebagai ibadah. Jika diniatkan sebagai ibadah, sebagai dakwah karena Allah. Yang harus teman-teman ingat gitu ya, kenapa sih kok kemudian menjadi abdi negara, menjadi ASN itu adalah bagian dari dakwah gitu. Karena teman-teman harus ingat, dakwah itu kan esensinya adalah perubahan, perbaikan, pembaharuan. Teman-teman masuk, ketika teman-teman masuk atau kita gitu ya, saya deh gitu. Saya masuk menjadi ASN, jadi abdi negara, nilai dakwahnya adalah ketika saya berusaha merubah, berusaha memperbaiki, berusaha memperbaharui sistem dan manusia. Gitu ya. Ketika kita punya niat itu, kemudian kita mengusahakan itu, maka itu adalah bagian dari dakwah. Ya. Berusaha merubah, berusaha memperbaiki, berusaha memperbaharui. Ya. Ada yang memang harus dirubah, ada yang memang harus diperbaiki, dan ada yang memang harus diperbaharui. Ada yang harus diganti, ada yang harus diperbaiki gitu ya, ada yang harus diperbaharui. Jadi itulah kenapa kemudian kerja-kerja kita gitu ya, kerja-kerja kita, apakah itu sebagai ASN atau bukan sebagai ASN, itu adalah bagian dari dakwah. Ketika kita berusaha, ketika ada memang hal-hal yang mungkin nih tadinya memang belum sesuai dengan prinsip Islam tentunya, prinsip kebenaran, kita ubah, kita perbaiki, kita perbaharui. Dan juga gitu ya, sebenarnya kita kan di kami belajar ya, ada dakwah kultural, ada dakwah struktural gitu ya. Kalau teman-teman bukan hanya teman-teman ngelola ngelola organisasi dakwah, tapi juga bagaimana teman-teman ada di tengah masyarakat, bagaimana berkontribusi terhadap masyarakat. Itu kan kita pempelajarinya di kami kayak gitu. Nah, sebenarnya gitu ya, menjadi abdi negara itu adalah bagian dari dakwah struktural. Menjadi abdi negara itu adalah bagian dari dakwah struktural. Kalau selama ini kita adalah bagian dari dakwah
kultural gitu ya, kultural di masyarakat. Di dakwah struktural itu hanya menyentuh sedikit kayak gitu ya, alias maksudnya eh, kita kan bukan bagian dari pemerintah kayak gitu ya. Nah, atau bagian dari pejabat penguasa gitu ya, atau tokoh masyarakat gitu ya. Nah, kita menyentuhnya ke bagian masyarakatnya gitu ya. Nah, sebenarnya menjadi abdi negara itu adalah salah satu bagian dari bagaimana kita berperan di dakwah struktural. Yang harus diingat gitu ya, apa sih dakwah struktural itu gitu kan? Dakwah struktural itu adalah dakwah yang berada dalam dan melalui kekuasaan. Dan dakwah yang memanfaatkan susunan, jabatan, atau kepangkatan dari seorang dai atau mat'u. Jadi dakwah struktural itu bukan hanya dai-nya, tapi mat'unya. Makanya kan teman-teman juga kalau bisa nih ya orang-orang yang orang-orang yang mungkin adalah tokoh masyarakat atau eh, misalnya kalau di masyarakat ada ketua RT gitu ya, ketua RT atau ibu RT, ibu-ibu PKK gitu ya. Itu adalah bagian dari MATU yang mungkin memiliki kekuasaan. Kekuasaan apa? Kekuasaan mengelola PKK gitu ya. Kekuasaan mengelola RT, kekuasaan mengelola RW. Itu adalah bagian dari dakwah struktural ketika kita berusaha ada di dalam struktur tersebut atau mungkin bukan berada di dalam struktur ya, mempengaruhi struktur tersebut. Lebih 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 memungkinkan lagi mempengaruhi ketika kita berada di dalam struktur. Tetapi bisa jadi juga dakwah struktural itu berada di luar struktur mempengaruhinya. Tetapi lebih sering terjadi di dalam struktur. Jadi berada dalam dan melalui kekuasaan. Memanfaatkan susunan jabatan kepangkatan dari dai atau mat'u. Kalau teman-teman eh, ada namanya kan mihwar dakwah ya. Nah, ada yang namanya mihwar muasasi alias membentuk atau masuk ke dalam lembaga-lembaga eh, yang mengelola urusan-urusan masyarakat gitu. Nah, kita kalau selama ini kita adalah kita di bagian muasasi ini macam-macam nih, kita terlibat di dalam lembaga-lembaga sosial, misalnya lembaga sosial politik gitu ya. Ada yang jadi ada yang mungkin kerjanya di lembaga-lembaga filantropi misalnya, atau mungkin ada juga yang eh, di sekolah, ngajar di sekolah gitu ya. Itu adalah sebenarnya bagian dari dakwah struktural. Dakwah struktural. Bagaimana dakwah itu mewarnai infrastruktur sosial politik atau bahkan dalam hal ini dia jadi abdi negara ini di ASN ini mewarnai infrastruktur kenegaraan gitu ya. Karena infrastruktur sosial politik ini dan infrastruktur kenegaraan ini harus ada yang mewarnai gitu ya. Jangan sampai dianggap dianggap tidak perlu diwarnai, maka yang mewarnai adalah nilai-nilai nilai-nilai kebatilan, bukan nilai-nilai kebenaran. Sebenarnya kalau tadi kita bertanya, terus kalau misalnya itu memang adalah bagian dari dakwah gitu ya, amal dakwah apa aja sih gitu ya ketika kita menjadi abdi negara? Macam-macam sebenarnya, sama ketika ketika kita jadi di dakwah kampus ya, di dakwah kampus atau di kami kayak gitu. Teman-teman bisa sangat banyak mengelola amal memiliki amal di dalam menjadi abdi negara kayak gitu. Amal ilminya ya dapat gitu ya. Amal ilminya ya dapat, amal fani, kalau ilmi itu kan adalah keilmuan gitu ya, ada keilmuan. Kalau teman-teman terus memperdalam keilmuan teman-teman, kan kalau abdi negara bisa dapat beasiswa S2 dan segala macam gitu, S3 sampai seterusnya gitu ya. Kalau teman-teman terus memperdalam kepakaran gitu ya. Amal fani, kalau misalnya teman-teman memperdalam keterampilan, profesi, itu kan juga adalah bagian dari amal dakwah kayak gitu. Memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat, itu juga adalah bagian dari dakwah. Amal ilmi, ini tentu ya, kalau misalnya terutama misalnya ada hal-hal yang memang
harus melalui media sosial gitu ya, melalui media, mungkin bukan media sosial, melalui media gitu. Melalui media, menyampaikan kebenaran melalui media gitu ya, menyampaikan kebenaran, mengarahkan masyarakat kepada kebaikan melalui media gitu ya, menghindarkan eh, menghindarkan masyarakat dari kebatilan melalui media itu juga penting. Misalnya nih, saya admin saya admin media sosial kantor nih ya. Saya admin media sosial kantor. Eh, Banyak banget tuh sebenarnya penipuan-penipuan misalnya tentang lowongan pekerjaan. Ya, misalnya seperti itu. Maka salah satu caranya misalnya melalui media bisa tuh kita sebarluaskan bagaimana mendapatkan lowongan pekerjaan yang benar kayak gitu. Supaya mereka tidak tertipu, supaya nih orang-orang yang memang butuh pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan yang dibutuhkan, bukan malah semakin rugi, malah kehilangan uang untuk mencari pekerjaan. Hal-hal seperti itu tuh kan mungkin menurut kita sederhana ya, tapi buat orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan kayak gitu ya, memang masyarakat-masyarakat yang eh, di kalangan kurang mampu membutuhkan pekerjaan itu sangat dibutuhkan. Itu menghindarkan mereka dari orang-orang yang berbuat jahat itu juga adalah bagian dari amal dakwah. Nah, kemudian kemudian amal ijtimai. Teman-teman kalau misalnya jadi eh, abdi negara terutama yang bagian pelayanan, wah ini mantep banget nih kayak gitu ya. Melayani masyarakat setiap hari gitu ya, bersabar bersabar dengan masyarakat, berdakwah dengan itu juga bagaimana menjelaskan kepada kepada masyarakat tentang eh, seharusnya seharusnya yang benar seperti ini, seharusnya yang tidak benar itu harus dihindari. Itu juga adalah bagian dari amal dakwah kayak gitu. Karena nih apalagi ya terbiasanya di mungkin saya nggak tahu kalau di tempat teman-teman di kelurahan, di desa atau di dinas-dinas terkaitnya gitu ya, mungkin ada yang jadi kadang tuh misalnya tidak diminta apa-apa, tapi mereka dengan inisiatif tuh masyarakat tuh ngasih sesuatu misalnya seperti itu. Praktek-praktek seperti itu adalah bagian dari amal ijtimai kayak gitu. Bagaimana kemudian menyadarkan kepada masyarakat prosesnya tidak seperti ini, proses yang sebenarnya itu seperti ini. Seharusnya kita tidak membenarkan praktek-praktek yang terjadi selama ini di masyarakat misalnya kayak gitu. Itu adalah bagian yang juga mungkin eh, perlu kita lakukan gitu. Bukan perlu ya, sangat perlu kita lakukan karena itu sudah di beberapa tempat mungkin bahkan sudah mendarah daging kayak gitu ya di beberapa bagian masyarakat tidak menghilangkan praktik-praktik di masyarakat seperti praktik-praktik yang tidak benar di masyarakat. Kemudian amal dakwah. Jelas ya, ini kalau misalnya, terutama kalau misalnya teman-teman ada di Kementerian Agama sih sebenarnya salah satunya gitu ya. Kementerian Agama. Kalau misalnya ada yang niat masuk di Kementerian Agama gitu ya, bagaimana kemudian meluruskan meluruskan mengenai syiar gitu ya, meluruskan mengenai syiar Islam gitu ya. Itu juga adalah bagian dari amal da'awi kayak gitu. Amal da'awi. Dan terakhir jelas amal siasi kayak gitu. Amal siasi alias ya siasi ini kan kebijakan ya. Terutama kalau teman-teman saya nggak tahu nanti teman-teman mungkin kalau ada yang tertarik menjadi abdi negara, jadi abdi negaranya mau di pusat atau di daerah gitu ya, atau di daerah pun sebenarnya bisa dua-duanya mengatur kebijakan. Ada kebijakan-kebijakan yang sangat berperan terhadap hajat hidup orang banyak gitu ya, dan itu diperlukan amal siasi ini gitu ya, amal siasi ini yang kira-kira memang sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya dibutuhkan mendukung kepentingan beberapa pihak saja. Nah, itu tuh prosesnya sulit banget loh. Itu prosesnya sulit banget. Apalagi kalau teman-teman, terutama ya, kalau mungkin kalau di pusat, kalau saya sih yang saya tahu tantangan terbesar itu ketika amal siasinya abdi negara, itu adalah ketika teman-teman jadi ASN daerah. ASN daerah. Apakah itu di kabupaten, apakah itu di kota, gitu ya, apakah itu di provinsi, itu yang berat sebenarnya ada di situ. Terutama kalau teman-teman adalah bagian misalnya penyusun kebijakan
itu berat banget tuh. Itu eh, teman-teman akan menemukan bagaimana bisa melakukan amal sia-sia di situ tuh. Bagaimana kemudian kebijakan itu jangan sampai hanya mementingkan, mohon maaf nih, mementingkan gubernurnya saja atau bupatinya saja atau kelompok mereka saja kayak gitu. Misalnya seperti itu berat banget. Itu sangat berat. Berdasarkan pengalaman yang saya lihat ya, meskipun saya bukan ASN daerah kayak gitu. Eh, itu pengalaman yang sangat berat. Itu bagian yang sangat berat karena eh, bagaimana kebijakan itu nanti mempengaruhi apa anggaran anggaran daerah. Kalau misalnya kebijakannya bisa dipelintir, anggaran daerahnya juga bisa dipelintir. Seperti itu. Dan akan terbuka praktik korupsi. Makanya amal siasi juga menjadi sangat penting di sini kayak gitu. Semua bisa, teman-teman bisa nyari deh jenis-jenis amal dakwah yang lain kayak gitu ya. Tapi kira-kira beberapa hal terkait amal dakwah abdi negara itu ada di sini kayak gitu. Keilmuannya kita harus diasah terus, keterampilan profesionalitas kita terhadap profesi kita harus diasah, eh, kemampuan media kita menyebarkan kebaikan itu juga harus, kebenaran itu harus diasah, kemampuan kita melayani masyarakat, berada di tengah-tengah masyarakat itu juga pasti terasah, da'awinya juga gitu ya, bagaimana syiar Islam, bahkan dari tingkah laku kita, da'awi itu juga penting kayak gitu ya, perilaku kita, kebiasaan kita, amal amal yaumiyah kita deh, bahkan itu juga adalah bagian dari dari amal dakwah kayak gitu ya, dan apalagi amal siasi seperti itu. Ini saya agak bingung nih menjelaskan yang ini nih, work life of abdi negara gitu ya. Um, karena sebenarnya kalau teman-teman bayangin abdi negara itu gini 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 dan banyak beredar di media sosial atau di biasanya itu di tribun atau di berita-berita online gitu ya. Eh, gajinya segini, kerjanya begini, nah bisa seperti itu ya. Tergantung nih, ini tergantung, tergantung karena memang eh, nanti teman-teman akan, sebenarnya kita punya kalau di ASN itu di Abdi Negara itu ada namanya si jargon ini, berakhlak berorientasi. Saya nggak belajar nih sebenarnya bagian yang ini karena masih pakai yang dulu ya saya. Tapi sekarang jargonnya ini nih, berakhlak berorientasi pelayanan, akuntabel, eh, akuntabel, kompeten, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ini jargonnya gitu ya. Ya, work life-nya ASN, work life-nya abdi negara itu ya kayak gini sebenarnya gitu ya. Jadi melayani, kemudian berusaha menyusun, ya sama lah akuntabel gitu ya. Kemudian mereka harus juga mengasah kompetensinya setiap saat, kemudian menjalin menjalin apa istilahnya, menjalin kerjasama dengan atau kerjasama dengan berbagai pihak gitu ya, bukan hanya di instansinya aja tapi di instansi yang lain kayak gitu ya. Itu adalah bagian dari work life ASN. Tapi gitu ya, kalau saya kembali kepada yang tadi gitu ya, eh, berita-berita tentang PNS ASN yang beredar di media sosial atau di media online gitu ya, ada dua bagian ini sebenarnya. Ada beban negara sama budak negara. Kalau saya nyebutnya gitu, beban negara sama budak negara. Tapi kenyataannya memang ada. Tapi kenyataannya memang seperti ini. Saya bingung nih, mau cari kata budak. Budak itu kira-kira yang agak sopan tuh apa kayak gitu. Tapi nggak ada masalahnya. Budak, babu, ya kira-kira yang seperti itulah. Karena ada yang memang jadi beban negara, betul, saya sepakat. Dan ada yang memang jadi budak negara. Dalam artian gini, kalau teman-teman dengar dengar keluhan-keluhan orang di media sosial gitu ya, tentang, atau di media online gitu ya, tentang itu PNS di kelurahan ini di ini dan segala macam itu nggak kerja, datang jam 10 terus ngerokok ngopi, ada jelas, dan itu jelas beban negara, iya nyata, ada banget kayak gitu, sangat ada. Dan ya itu memang apa ya, bahkan sebenarnya ya, eh, nanti semacam ini sih, kayak dimanapun ada gitu, dimanapun ada, dalam artian kita kerja dimanapun akan ada orang-orang seperti ini,
Jadi bukan hanya beban negara, tapi kadang ada beban perusahaan, beban sekolah yang dia tuh punya kerjaan tapi nggak dikerjain, malah dilempar ke orang. Itu ada, itu nyata adanya gitu ya. Tapi ketika dia ada di instansi pemerintahan, tentunya kan jadi masalah besar. Kenapa? Karena dia kan dibayar pakai pakai pajak masyarakat ya kayak gitu, pajak dari masyarakat. Ya jadi masalah dong. Kok dibayar dibayar sama masyarakat, kerjanya tidak benar dalam melayani masyarakat. Wajar, saya sangat sangat sepakat adanya orang-orang seperti ini, gitu ya. Memang, tapi ada juga yang ini nih, budak negara. Dalam artian, kenapa sebut negara gitu ya? Karena ada orang yang kerjanya sangat beban kerjanya sangat banyak ketika dia jadi abdi negara, gitu ya. Tapi gajinya kecil, sangat kecil dibandingkan dengan orang-orang lain gitu. Dia kerja misalnya, terutama ya misalnya di beberapa beberapa daerah yang memang kemampuan gajinya kecil nih, kemampuan gaji untuk masyarakat, untuk pegawai negerinya kecil misalnya seperti itu. Terutama guru nih, saya paling paling sedih tuh kalau ngomongin guru deh. Guru guru honorer, guru guru PNS pun tuh menyedihkan, bebannya sangat banyak gitu ya, bebannya sangat banyak, dan nggak semua daerah itu mampu menggaji dengan layak kayak gitu. Karena gaji PNS itu sebenarnya sama rata, cuma ada tambahan-tambahannya yang bikin itu jadi berbeda kayak gitu. Padahal beban kerjanya sama nih. Apalagi kalau misalnya teman-teman berbicara guru-guru di daerah terpencil. Itu itu hitungannya udah jadi budak negara deh kayak gitu. Makanya kalau teman-teman, kalau di tornya itu ada kata-kata bagaimana kehidupan kerja ASN gitu ya, ya saya cuma bisa membagi jadi dua ini nih, beban negara sama versus budak negara kayak gitu. Tapi pada dasarnya gitu ya, kehidupan kerja di swasta, kehidupan kerja di sekolah, kehidupan kerja di lembaga-lembaga kemanusiaan, kehidupan kerja dimanapun itu gitu ya, sama aja kayak gitu. Di instansi pemerintahan pun sama aja kayak gitu. Sama aja, sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat signifikan. Tidak ada perbedaan yang sangat sangat signifikan. Eh, Kalau teman-teman membayangkan kehidupan kerja selama ini seperti apa ya, selama ini yang teman-teman rasakan mungkin ya. Nah, itu ya udah seperti itu, kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada yang benar-benar istimewa. Nanti mungkin kalau tantangan-tantangannya apa yang aneh-aneh nanti kita bahas di akhir ya kayak gitu ya. Nah, tapi kira-kira seperti itu gambarannya, bahwa memang ada yang jadi beban negara, itu saya sepakat, dan ada yang jadi budak negara. Itu saya sepakat. Ada yang diperlakukan, ada yang sudah dibayar dengan baik tetapi tidak bekerja dengan baik. Ada yang eh, sudah bekerja sangat keras tetapi gajinya tidak layak, itu ada kayak gitu. Nah, terus ada pertanyaan tentang hak dan kewajiban ASN ya. Sebenarnya kalau hak dan kewajiban ASN ini saya juga nggak hafal-hafal banget ya, karena karena bukan karena bukan bagian kepegawaian gitu ya, bukan bagian kepegawaian kalau di kantor gitu ya. Tapi teman-teman mungkin kalau ada yang penasaran nanti bisa cek di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Itu lengkap tuh kalau mau dibaca. Kalau nanti mau tes CPNS harus dibaca nih, harus dibaca karena biasanya ada yang keluar beberapa kayak gitu. Nah, ini lengkap di situ. Tapi kira-kira ringkasannya seperti ini. Ringkasannya kira-kira seperti ini. Jadi kan kalau ASN itu ada dua ya, ada PNS, ada PPPK, ada P3K gitu ya. Kebanyakan nih yang lagi dicari sebenarnya P3K gitu ya. Kebanyakan yang lagi dicari itu P3K, terutama untuk jabatan guru saat ini. Jabatan guru sama eh, tenaga kesehatan gitu ya, tenaga kesehatan. Sebenarnya secara secara prinsip haknya sama gitu ya, haknya tuh sama, tidak ada perbedaan gitu ya, sama bahkan ya hitungannya tuh sama aja, sama sama kita kerja di swasta biasa kayak gitu, kerja yang bukan sebagai PNS itu, sebagai ASN itu sama aja kayak gitu, tidak ada bedanya sebenarnya. Cuma memang salah satu yang dikejar sama kebanyakan orang yang mengejar dalam tanda kutip duniawi ya adalah pensiun.
jaminan hari tua seperti itu biasanya seperti itu. Kalau jadi PNS itu enak pensiun, ada jaminan pensiun dan segala macam. Nah, itu memang salah satu yang membedakan itu. Kayak gitu. Tapi secara keseluruhan tidak ada yang sangat signifikan terkait hak pegawai negeri dan bukan pegawai negeri. Tapi kalau kewajiban jelas setia dan taat pada Pancasila, wah itu kalau ketahuan. Makanya kan kalau ada abdi negara yang katanya HTI misalnya gitu, wah itu udah langsung luar biasa tuh ini jadinya gitu ya. Eh, Kemudian ya ini ya sederhana sih sebenarnya secara kewajiban tuh eh, kalau secara kewajiban formal gitu ya, ya cuma seperti ini gitu ya. Setia taat pada Pancasila, menjaga persatuan kesatuan bangsa, menaati undang-undang, melaksanakan tugas. Nah, yang paling agak-agak menjadi masalah buat banyak pegawai negeri itu yang terakhir tuh, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Nah, itu nanti kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik jadi ASN, hati-hati milih instansi dan penempatan ya kayak gitu. Jangan sampai menyesal kemudian lah kira-kira seperti itu. Karena itu juga yang sering jadi masalah buat PNS sebenarnya dan itu yang sering apa ya ya memang bukan hanya bukan hanya pegawai negeri sih. Kalau misalnya kita kerja di swasta kan kadang-kadang pilihannya juga eh, bisa ditempatkan di mana-mana kan kayak gitu ya. Sama sebenarnya kayak gitu. Cuma biasanya kalau kalau di swasta itu bisa dikasih pilihan. Kalau ini tuh kadang nggak bisa dikasih pilihan. Jadi kalau Anda tidak mau, ya Anda bisa turun jabatan misalnya gitu. Nah, kalau orang yang ngejar jabatan, wah itu sedih sekali itu nggak bisa kayak gitu. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini yang formal ya, hak dan kewajiban formal. Tapi kalau teman-teman berbicara kewajiban yang di luar formal ini, wah banyak banget kayak gitu ya. Hal-hal yang aneh-anehnya. Tapi nanti kita bahas di akhir aja kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi gimana? Kira-kira ada yakin nggak mau jadi abdi negara? Kalau yang tadinya, saya ikut ini karena memang pengen jadi abdi negara nih Mbak, pengen jadi ASN. Nah, itu tadi udah dijelasin yang formal-formalnya ya, kira-kira seperti itu, formal-formal seperti itu. Kalau sebenarnya ketika kita berbicara tentang tips dan trik lolos ASN, saya tuh juga bingung ya, karena saya juga nggak niat-niat banget gitu ya. Waktu itu ketika saya eh, ketika saya tes itu saya cuma tes satu kali, eh, tidak berkali-kali gitu ya. Maksudnya tahun ini, tahun depannya lagi gitu, enggak cuma sekali langsung lulus kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi itu tips dan triknya itu tidak ada. Tips dan triknya itu adalah takdir Allah gitu ya. Sebenarnya hanya itu, selesai gitu ya. Tapi gini, satu yang saya ingat adalah niat niat saya jadi ASN itu apa? Eh, jadi salah satu hal yang saya perhatikan gitu ya, eh, jadi jangan sampai nih kerja apapun itu sebenarnya termasuk jadi pegawai negeri, tolong niatnya bukan hanya sekedar dapat maisha gitu ya, bukan supaya dapat 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 gaji dan segala macam gitu ya, tapi memang tujuan kerjanya itu apa gitu ya teman-teman. Tujuan kerjanya itu tadi kembali ke inamal amalu biniat gitu ya. Bukan hanya kerja, bukan hanya kerja dapat gaji, tetapi bagaimana kemudian eh, kita kerja itu untuk menjadi bermanfaat gitu. Kerja itu untuk menjadi bermanfaat. Kenapa akhirnya saya kemudian milih jadi pegawai negeri gitu ya? Sebenarnya pilihannya waktu itu ada macam-macam ya. Jadi pegawai negeri, apakah jadi guru gitu ya, atau jadi dosen. Waktu itu berbagai macam pilihan ada di depan saya kayak gitu ya. Cuma waktu itu kenapa akhirnya menjadi pegawai negeri? Karena memang eh, niat saya itu kan sukanya ya nggak suka melayani sih, nggak gitu juga. Cuma maksudnya ada salah satu yang eh, ada di diri saya itu menurut banyak orang adalah kemampuan komunikasi, eh, kemampuan komunikasi dengan orang, kemampuan komunikasi dengan orang orang baru kayak gitu. Meskipun sebenarnya saya introvert gitu ya. Nah, maka
niatnya apa nih, niat kerjanya apa nih, niat jadi pegawai negerinya apa nih, pastikan dulu. Dan kembali lagi yang tadi ya, kalau memang supaya kerja ini jadi bermanfaat dan supaya juga adalah bagian dari dakwah, tolong kembali lagi ke luruskan niat kayak gitu, luruskan niat. Semoga ini adalah bagian dari dakwah, semoga ini adalah bagian dari usaha perbaikan. Yang kedua, jangan lupa restu orang tua, jelas. Jangan-jangan ada orang tua yang nggak suka anaknya jadi PNS, misalnya gitu ya. Tapi kayaknya rata-rata senang-senang aja sih ya. Kayaknya rata-rata senang-senang aja. Tapi ada yang mungkin memang, oh nggak usah jadi PNS, jadi yang lain aja kayak gitu. Ya, itu juga penting kayak gitu ya. Nah, yang ketiga jelas persiapkan diri. Persiapkan diri ini macam-macam ya. Dokumen, eh, dokumen, kemudian ya diri kita, latihan. Kalau memang 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 merasa kemampuan kemampuan dalam mengerjakan tes tes apa tes apa SKD, kemampuan dasar, kemampuan wawasan itu memang dirasa masih kurang misalnya kayak gitu. Berarti harus banyak-banyak latihan kayak gitu. Latihan sejujurnya tuh soalnya itu adalah soal yang selalu keluar di tiap tahunnya gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ada yang niat ya belajar aja soal-soal yang beredar di internet itu nggak masalah. Saya cuma belajar kayaknya saya cuma belajar soal internet dan soal yang ada di aplikasi yang disediain dari kementerian kementeriannya kayak gitu. Nah, yang keempat ini sih ini penting banget nih teman-teman. Pahami bukan hanya karakter tesnya tadi gitu ya, bukan hanya karakter tesnya, latihan tesnya, tapi juga eh, pahami tupoksi, alias pahami teman-teman itu nanti ketika milih milih jabatan yang ini, mau jadi PNS di bagian ini, di bidang ini, tolong pahami itu tuh apa sih kayak gitu. Jangan milih, kalau biasanya tuh banyak kan gini, kalau terutama di instansi saya ya, instansi saya ini kan tidak terkenal. Instansi saya ini tidak terkenal. Coba deh teman-teman, apa ada yang tahu BP2MI? Kayaknya nggak ada. Jadi instansi ini kan tidak terkenal. Memang yang saya sayangkan dari teman-teman seangkatan saya PNS gitu ya, seangkatan saya itu adalah mereka tuh nggak ngerti ini instansi apa. Mereka milih instansi ini cuma supaya peluang untuk lulusnya lebih besar. Itu saya sedih sekali sebenarnya mendengar itu. Karena saya memilih instansi saya ini gitu ya. Ya karena niat niat saya jelas ya tadi, niat saya udah jelas nih. Niat saya jelas. Karena kenapa saya memilih instansi ini? Karena ini sesuai dengan skripsi saya kayak gitu. Tentang pekerja migran Indonesia, tentang TKI kayak gitu. Karena ini adalah bagian yang memang ya saya punya ketertarikan di sini kayak gitu. Kira-kira kata-katanya seperti itu. Sedangkan teman-teman yang lain tuh baru tahu instansi ini ya setelah setelah mereka mencoba masuk kayak gitu. Bahkan baru ngerti itu ya setelah ada di instansinya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya itu sih kalau saya sih berharapnya pertama hawat-hawat kami ya kalau memang mau jadi PNS ya jangan sampai ada yang milih jabatan cuma gara-gara supaya peluangnya lebih besar kayak gitu. Itu kan duniawi sekali ya teman-teman kayak gitu. Jangan sampai orientasi kita tuh duniawi kayak gitu. Terakhir manajemen waktu ini macam-macam ya, apalagi kalau misalnya ya mungkin yang butuh belajar gitu ya, yang butuh mungkin bahkan ini juga penting mungkin yang sekarang sudah kerja kemudian pengen jadi PNS kan berarti harus mengatur waktu untuk tes, untuk ini, untuk itu juga sangat gitu. Jadi manajemen waktu itu juga adalah bagian yang penting dalam apa ya istilahnya tips and trick inilah kira-kira seperti itu. Nah, apa sih tantangannya? Nah, kita bahas di sini nih semuanya nih. Meskipun negara gitu ya. Eh, tantangan yang terbesar itu sebenarnya gini. Bagaimana teman-teman mempertahankan prinsip? Bagaimana teman-teman mempertahankan prinsip eh, dan berjuang untuk istiqomah pada prinsip itu? Kayak gitu. Itu sederhana sekali kayak gitu. Karena gini,
seperti yang saya bilang tadi gitu ya, ketika teman-teman eh, ada yang jadi beban negara, ada yang jadi budak negara gitu ya. Ada yang memperlalat negara kayak gitu. Beban negara itu termasuk nih praktek-praktek yang mungkin ya kayak yang tadi saya contohin tuh, eh, banyak juga beredar di media sosial misalnya mereka mau ngurus ini terus disuruh bayar segini, padahal harusnya pelayanan itu gratis gitu ya. Atau itu kalau misalnya ada yang minta ada pegawai yang minta gitu ya. Nggak di instansi saya nggak ada sih yang pegawai yang minta duit gitu, nggak ada. Eh, tapi di kenyataannya di instansi lain itu ada, dan praktek itu jadi wajar di masyarakat kayak gitu. Dan itu dilestarikan oleh masyarakat dan oleh pegawainya sendiri kayak gitu. Atau misalnya bukan pegawainya yang minta, tapi dari masyarakatnya aja yang ngasih. Itu namanya gratifikasi kayak gitu. Jadi ngasih ngasih uang pelancar lah kira-kira seperti itu. Uang pelancar, dia pegawainya nggak minta, tapi ngasih. Nah, pertanyaannya nih, kita sebagai pegawai akan seperti apa? Akan tetap nerima itu atau enggak kayak gitu. Oh, itu banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu di abdi negara di ASN. Kalau teman-teman kalau teman-teman tidak kuat prinsip gitu ya. Kalau ini saya tuh antara antara saya tuh kalau mungkin teman-teman saya sedih ya, tapi saya tuh bersyukur ada di instansi tidak terkenal dan tidak kaya ini kalau saya kayak gitu ya. Jadi godaan-godaan seperti itu tuh sederhana apa tidak nyampe ke saya kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya nih yang banyak beredar di media sosial misalnya bea cukai misalnya gitu ya, atau pajak misalnya seperti itu. Itu kan eh, mudah sekali deh kena hal-hal seperti itu kayak gitu. Mudah banget kena hal-hal seperti itu. Ya bahkan di instansi saya yang kecil aja masih ada praktek-praktek upaya seperti itu kayak gitu. Upaya seperti itu tuh ada kayak gitu. Meskipun nih yang dilayani kan adalah mohon maaf teman-teman pekerja migran Indonesia itu kan rata-rata eh, kurang mampu misalnya seperti itu ya, sebagian besar. Ada sih yang memang punya punya kapasitas skill bagus S1 dan segala macam itu ada. Tapi sebagian besar gitu ya, sebagian besar itu adalah orang-orang yang kurang mampu, yang memang eh, sulit gitu ya, sulit apa istilahnya, sulit untuk ya mau kita mintain duit kayak apa caranya kayak gitu ya. Istilahnya seperti itu kalau saya kayak gitu. Ya saya jadi bersyukur gitu ya di titik itu gitu ya. Nah, itu salah satunya. Jadi mudah ada beberapa praktek yang memang sudah dilestarikan oleh eh, saya itu menyayangkan sih memang dari zaman-zaman dahulu kala gitu ya, zaman-zaman dahulu kala ada praktek-praktek seperti itu. Tapi eh, memang ada kayak gitu, memang ada di semua instansi itu kayaknya hampir semuanya ada deh. Tidak mungkin tidak ada praktek-praktek menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi itu juga ada. Itu nyata sekali kayak gitu. Eh, bentuknya macam-macam sih, bentuknya macam-macam, bisa mungkin ini ya, mobil mobil dinas dipakai buat jalan ke mall. Itu kan sederhana sekali ya gitu ya, sederhana sekali, tapi ya kenyataannya ada gitu, kenyataannya ada. Mungkin dianggap ya mungkin sederhana, tapi itu juga adalah bagian eh, apa memanfaatkan sesuatu yang mungkin tidak cocok pemanfaatannya. Mungkin bukan salah, tapi tidak cocok pemanfaatannya. Atau nih praktik, ini yang saya agak sedih ya, bukan sedih ya, saya tuh kesal sekali sebenarnya. Misalnya teman-teman mau mau pergi pulang kampung gitu ya. Ini ada nih beberapa praktek yang dimana misalnya pulang kampung itu dibiayai oleh negara. Itu ada tuh dengan praktek-praktek yang istilahnya perjalanan dinas lah misalnya. Itu banyak banget praktek-praktek kayak gitu teman-teman. Dia misalnya nih saya orang, mohon maaf, misalnya saya orang Jogja gitu ya. Saya orang Jogja, saya dinasnya di Semarang. Saya mau pulang nih ke Jogja. Maka ada aja tuh praktek-praktek misalnya
dibikin aja perintah untuk dinas ke Jogja, nanti biayanya busnya, keretanya atau mau naik pesawat dibiayain sama sama uang kantor gitu. Itu sebenarnya bukan hanya di instansi pemerintah sih, di instansi swasta juga sepertinya ada kayak gitu ya. Cuma sekali lagi ini kan uang masyarakat ya, pajak masyarakat kayak gitu. Nah, itu mungkin kalau dari sisi prinsip urusan ekonomi duniawi kayak gitu ya, semacam itu. Banyak banget deh kejadian kayak gitu. Itu tantangan yang sangat luar biasa kalau misalnya kita eh, kalau misalnya kita orientasinya duniawi, wah itu kita bisa ikutan tuh di situ. Sangat mudah untuk ikutan di situ kayak gitu. Tapi kalau kita kembali lagi prinsip kita seperti apa gitu ya. Prinsip kita tuh seperti apa. Jangan sampai kemudian prinsip yang sudah yang kita miliki itu hilang gara-gara kesempatan-kesempatan yang tidak benar seperti itu kayak gitu. Nah, prinsip lainnya adalah prinsip sebagai seorang akhwat. Ini juga penting gitu ya. Saya sebenarnya tuh bukan hanya sebagai di instansi pemerintah ya, tapi kerja dimanapun itu gitu ya, terutama kerja yang di tempat umum yang lebih banyak orang umumnya daripada ikhwahnya gitu ya, atau daripada orang-orang yang hanifnya gitu ya, sangat mudah sekali berganti penampilan gitu ya, sangat mudah sekali merubah prinsip-prinsip pergaulan. Itu sering terjadi bukan hanya di instansi pemerintah sih, bukan hanya ketika kita seorang akhwat itu kerja di instansi pemerintah, tapi juga ya di perusahaan swasta, atau ya itulah di tempat mana yang kira-kira sangat umum, yang tidak banyak kita berinteraksi dengan orang-orang yang hanif atau ikhwah lah istilahnya seperti itu mungkin gitu ya. Dan saya sangat menyayangkan itu sih kalau ada, maksudnya pakaian kita, penampilan kita itu kan bukan karena kita adalah akhwat kami, bukan karena kita adalah akhwat LDK kami, tapi ini adalah bentuk ya perintah Allah itu, penampilan menutup auratnya itu seperti itu gitu. Penampilan menutup aurat itu ya seperti itu. Mau nanti, mohon maaf teman-teman bahkan teman-teman sudah tidak bergabung dengan kami ataupun tidak bergabung dengan organisasi dakwah manapun, mohon jangan tinggalkan gitu. Mohon jangan ditinggalkan penampilan itu. Karena itu penampilan itu yang membentengi teman-teman gitu ya. Gitu. Sekali teman-teman merubah penampilan, semuanya akan masuk. Semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak pantas atau tidak baik, tidak cocoklah dengan seorang muslimah itu akan masuk. Termasuk pergaulan. Gitu. Makanya saya berusaha banget mempertahankan penampilan. Ya sering ditanya, kamu nggak pernah pakai celana, Din, nggak itu jilbabnya nggak kepanjangan atau seperti apa? Ya saya sih jelasin bahwa memang ya ini kalau saya diajarinnya menutup aurat itu seperti ini gitu ya, dan saya menunjukkan itu, jadi ngasih lihat gitulah keuntungan dengan berpakaian seperti ini tuh apa. Misalnya kalau lagi dinas kemana keluar tidak perlu bawa mukena. Kalau mereka kan sibuk masukin mukena ke dalam tas segala macam, saya buat apa mukena, pakai ini aja udah beres gitu kan, kira-kira seperti itu. Itu juga adalah bagian dari dakwah sebenarnya kayak gitu. Jadi bagaimana kemudian menjaga prinsip penampilan kita, pergaulan kita sebagai seorang akhwat. Bukan hanya ketika teman-teman masuk di instansi pemerintah, tapi juga ketika teman-teman ya di tempat lain yang lebih umum kayak gitu. Seperti itu. Jadi tapi bilang pergaulan, apakah kemudian kita membatasi pergaulan? Enggak, saya kalau ngobrol nongkrong sama bapak-bapak rajin kayak gitu ya, maksudnya karena memang jadi misalnya bapak-bapak yang nongkrong gitu ya, saya ikutan nongkrong kayak gitu, cuma ya tetap dengan jarak, bercanda ya ikutan bercanda kayak gitu, tidak ada masalah kayak gitu. Tetapi jangan sampai kemudian kalau misalnya nih, ayo jalan kemana, pergi kemana, boncengan motor dengan siapa kayak gitu,
dengan yang bukan mahram misalnya seperti itu, atau misalnya eh apa meninggalkan cara-cara berpakaian hanya karena kondisi-kondisi seperti ini. Tapi mungkin memang ya ada beberapa, ini buat pengecualian aja. Memang ada beberapa pekerjaan yang mungkin memang tidak membolehkan untuk eh, tidak membolehkan untuk pakai rok misalnya kayak gitu. Misalnya kalau di rumah sakit ya, misalnya kayak gitu. Beberapa kan rumah sakit membolehkan pakai rok karena dianggap menghalangi dari gerak cepat kayak gitu. Nah, kalau itu ya mungkin beda cerita kayak gitu ya, beda cerita. Toh kalau pakai pun kan nggak mungkin pakai celana legging ya gitu ya, kan pakai celana 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 eh, cukup cukup longgar kayak gitu. Itu sebenarnya tidak masalah kayak gitu, hal-hal seperti itu. Tetapi ketika teman-teman bisa menjaganya, terus teman-teman malah melupakannya, wah itu bahaya. Kayak gitu. Seperti itu. Jadi eh, mungkin kalau saya sebenarnya kalau teman-teman tanya tuh ada banyak ya kayak gitu tantangannya gitu. Tapi yang ingin saya tekankan sebenarnya dua hal itu. Bagaimana kita tidak terlalu mencintai duniawi gitu ya. Karena ada sangat banyak kesempatan untuk eh, menghalalkan yang haram gitu ya. Karena ada sangat banyak kesempatan untuk menghalalkan yang haram versi manusia gitu ya, menghalalkan yang haram gitu ya. Dan saya juga ingin ketika kita tidak menjaga izah muslimah kita gitu ya, izah muslimah kita, eh, kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik bagi muslimah itu akan sangat mudah masuk di dalam eh, kondisi-kondisi yang umum. Gitu, mungkin sampai di situ dulu kali ya. Silahkan kalau misalnya, saya kembalikan ke siapa nih moderator berarti ya. Seperti itu. Stop share. Ini saya yang tidak dengar suara Aulia saja atau memang tidak terdengar? Apa cuma saya? Iya, Mbak, belum. Soalnya bisa kedengeran nggak ya teman-teman? Oke, sudah terdengar. Sudah terdengar ya Mbak ya? Ya, bismillah. Ya, makasih banyak Mbak Dini yang sudah sharing gitu ya kepada kita semua berkaitan dengan memberikan gambaran gitu ya lebih tepatnya gimana sih sebenarnya kondisi di ASN itu, terus gimana hak dan kewajibannya dan gimana kita tuh sebagai muslimah bisa tetap memegang prinsip yang kuat gitu ya. Apalagi kalau kadang-kadang tuh mikirnya bisa nggak ya kalau di ASN tuh tetap menjaga jati diri muslimah yang apa ya sempurna kadang kayak gitu. Kalau misalnya nanti terlalu banyak berinteraksi dengan lawan jenis, misalnya ada apa namanya? Ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Nah, mungkin ini nih teman-teman gitu ya. Tadi Mbak Dini sudah memantik dengan diskusi kita bersama gitu ya, bahwa sebagai ASN itu ternyata dari pemaparan Mbak Dini tadi bisa dijelaskan, oh ternyata tuh nggak masalah gitu ya. Ternyata banyak hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan di dalam dunia ASN itu. Tadi Mbak Dini juga menjelaskan ada amal-amal dakwah yang bisa kita lakukan seperti amal siasi, amal da'awi, amal iklami dan nah, sekarang adalah sesi tanya jawab. Dipersilahkan teman-teman yang bergabung. Terhitung ada 13 orang di malam Ya. monggo yang ingin atau ingin didiskusikan hubung nih. Ini ada semua sangat sayang gitu ya kalau kita nggak memanfaatkan Skype. Monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau sudah ini ada dua kemungkinan ya, apakah paham semua gitu ya, ataukah malah bingung gitu. Oke, mungkin untuk mengawali pertanyaan pada malam hari ini, saya oh ini ada yang bertanya Mbak Dini, saya izin bacakan dari Mbak Mahfudoh ya. Mbak mau tanya,
mungkin bisa jadi keluar konteks. Kalau ASN itu ada undang-undang tersendiri terkait dengan misal ada ASN yang LGBT gitu. Ada tegurankah atau ada ancaman atau dibiarkan? Mungkin kepada Mbak Dini dipersilahkan untuk bisa langsung menjawab. Em, Kalau secara undang-undang formal tetap mengikuti aturan negara ya, karena sampai sekarang aturan negara itu masih tidak membolehkan LGBT gitu ya, secara secara aturan negara gitu ya. Eh, itu ya masuk ke dalam yang jadi masalah sebenarnya dalam tindak kriminal, alias misalnya nih dia memaksakan itu kepada orang lain misalnya gitu ya, memaksakan tindakan si eh, apa kaum kaum BAB lancar itu ya, gitu ya. Kaum BAB lancar itu kepada orang lain gitu ya. Kalau saya menyebutnya gitu deh, kaum BAB lancar itu kepada orang lain itu eh, itu bisa ditindak di di apa ditempuh di jalur hukum. Tapi secara keseluruhan sebenarnya lebih ke bersifat teguran sih, lebih ke bersifat teguran. Terutama biasanya sih nggak ketahuan, tidak ketahuan secara secara nyata gitu, tidak ketahuan secara nyata karena aduh praktek-praktek yang kayak gitu tuh praktek urusan syahwat duniawi itu ya bukan hanya yang si kaum BAB lancar itu ya, tapi juga eh, misalnya nih mohon maaf eh, praktik-praktik perselingkuhan kayak gitu itu ada nyata kayak gitu, itu ada nyata eh, dan biasanya sih teguran sih kalau misalnya sudah menjadi masalah. Masalahnya itu dalam artian sudah mempengaruhi kinerja gitu ya. Tapi kalau nggak mempengaruhi kinerja tuh jarang kayak gitu. Karena memang kayak eh, selama jadi masih masih permasalahan permasalahan yang sering terjadi tuh memang seperti itu. Selama dia tidak mempengaruhi kerja eh, kayak gitu. Tapi kalau karena biasanya juga tidak diperlihatkan gitu. Karena biasanya juga tidak diperlihatkan. Kalau diperlihatkan dan memang ada yang mempermasalahkan, nah itu biasanya akan ditegur atau diproses seperti itu. Tapi secara secara biasanya tuh kayak ini sih jadi gosip kayak ya Indonesia kali ya. Indonesia tuh hobinya bergosip tapi tidak mau memperbaiki lah kira-kira seperti itu. Nah, sama di ASN itu juga gosipnya banyak tapi nggak ada yang negur beneran, memperbaiki beneran tuh nggak ada seperti itu. Jadi memang ya sangat disayangkan sih. Jadi perilaku-perilaku yang seperti itu banyak banget lah yang eh, tapi saya pikir bukan hanya di instansi pemerintah aja kali ya. Maksudnya kayak gitu tuh jadi ketika itu memang apalagi sekarang dianggapnya kan hak orang lain, hak hak masing-masing orang kayak gitu segala macam gitu ya. Itu tuh jadi memang jadi sulit untuk menegurnya atau memperbaikinya. Jadi kadang-kadang orang lain ya udah kalau udah tahu ya selama itu tidak mengganggu saya ya udah biarin aja. Seringkalinya seperti itu. Gitu. Oke, makasih banyak Mbak Dini untuk penjelasannya. Ya, ada tanggapan nih Mbak, berarti tetap bisa diproses ya Mbak ya, kata Mbak Mahfudo. Bisa, terutama kalau terlihat ya, terutama kalau terlihat biasanya ada teguran, ada sanksi dan apalagi kalau misalnya itu perilakunya adalah perilaku pidana alias misalnya memaksakan kepada misalnya nih ya naudzubillah min dzalik jangan sampai gitu ya ada misalnya direktur di instansi kemudian memaksakan itu kepada bawahannya seperti itu. Nah, itu bisa bisa banget dipidana gitu. Kalau misalnya kita hanya bawa bukti tergantung sih ya. Jadi memang untuk mempidanakan segala sesuatu kan tidak mudah ya teman-teman. Bahkan kalau saya di instansi ini kan ngurusin tentang kadang-kadang ada orang yang diperdagangkan jadi pekerja ilegal ke negara lain gitu kan.
kita tahu banget itu ilegal, kita tahu banget itu mereka melakukan kesalahan, kita tahu banget itu tindakan kriminal. Tapi kalau buktinya nggak ada itu susah kayak gitu. Atau buktinya ada tapi itu tidak mendukung, wah itu susah kayak gitu. Nah termasuk ini kayak gitu. Makanya kalau misalnya ada kejadian-kejadian kayak gini tuh eh, kadang tuh ya memang kesulitan di permasalahan terbesar kita tuh ya memang di bukti kayak gitu. Ya kayak yang kayaknya pernah deh yang kejadian itu ya yang di KPK apa yang mana ya? Yang ada kayaknya instansi yang pokoknya ada deh. Saya lupa yang kayaknya setahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu yang ada kejadian seperti ini gitu ya. Kemudian tidak jelas prosesnya salah satunya eh, karena kurangnya bukti, dianggap kurangnya bukti kayak gitu. Memang sulit untuk mempidanakan, bahkan yang menurut kita sudah jelas-jelas itu pasti salah gitu ya. Kita tahu banget itu pasti salah. Yang memperdagangkan orang itu udah jelas nih salah, tapi nggak ada buktinya bahwa memang kalau kata-katanya si pelakunya itu gini, bahwa memang dia berangkat bukan kemauannya dia sendiri gitu. Jadi kan antara perdagangan orang sama penyelundupan orang itu beda. Kalau perdagangan orang itu dia dipaksa, kalau penyelundupan orang itu dia setuju. Nah, bagaimana membuktikan bahwa dia dipaksa? Itu ada buktinya nggak kayak gitu? Sama dalam kejadian ini, ada buktinya nggak bahwa misalnya dia melakukan itu karena dipaksa misalnya, atau misalnya itu adalah tindakan, kalau itu tindakan perselingkuhan, misalnya nih perselingkuhan dengan sesama kaum BAB lancar padahal masing-masing punya istri gitu ya. Nah, misalnya seperti itu atau salah satunya punya istri, itu bisa masuk pasal perselingkuhan. Itu bisa diproses kalau yang ASN kayak gitu. Karena tidak boleh ASN itu berselingkuh sebenarnya kayak gitu ya. Itu boleh, itu bisa diproses. Asal kembali lagi bukti. Memang asal buktinya oke, bisa diproses kayak. Maksudnya kan buktinya oke atau enggak kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, makasih banyak Mbak Dini untuk tanggapannya. Dari Mbak Mahfudoh, ada yang mau disampaikan lagi? Atau ada tanggapan lain? Oke, siap, sudah. Oke, next selanjutnya saya mau tanya nih Mbak Dini gitu. Kan tadi kan udah dijelasin ya Mbak ya, kayak trik-triknya juga dari Mbak Dini gitu, dari manajemen waktu, dari niatnya sampai persiapan-persiapannya kayak gitu. Tadi juga masalah niat juga udah dijelasin di awal banget gitu ya. Kita masuk ASN gitu, dilurusin dulu niatnya gitu ya. Nggak cuman tadi dijelasin juga ada cerita kalau misalnya memilih suatu lowongannya karena emang banyak potensi di sana keterimanya kayak gitu. Nah, penasarannya nih Mbak, kan ASN yang sekarang tuh kan banyak banget ya Mbak ya, tahapannya kayak gitu. Ada ada berapa tahapan ya Mbak? Mungkin mau minta penjelasannya nih Mbak Dini gitu. Mungkin juga untuk pencerahan teman-teman di sini barangkali. Ini kan bentar lagi ada pembukaan juga ya, pembukaan CPNS seperti itu. Nah, mungkin dari yang Mbak Dini alami, tahapannya ada gitu, hingga menjadi itu, apa saja sih Mbak tahapannya dan tantangan terbesar itu di bagian apa tahapannya? Monggo Mbak Dini mungkin bisa menanggapi. Jadi tahapannya itu secara umum ada 3 ya. Tahapannya secara umum ada 3. Yang pertama itu tes kemampuan dasar. Eh, namanya SKD. Gak tahu sekarang namanya SKD juga nggak ya. Seleksi kemampuan dasar kalau saya nggak salah. Pokoknya tes kemampuan dasar itu ya kemampuan dasar, benar-benar kemampuan dasar. Jadi kayak peraturan undang-undang yang sangat dasar gitu ya. Jadi UU 1945, Pancasila, apalagi apa tentang kenegaraan atau keindonesiaan yang sangat dasar. Bahkan sejarah nih, kalau yang nggak suka sejarah nih bahaya nih. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang sejarah, kalau tanggal kemerdekaan kan gampang ya, tanggal apa misalnya gitu tuh kadang-kadang ada kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tes kemampuan dasar rata-rata jadi tentang sejarah, tentang keindonesiaan, sama tentang kemampuan dasar kayak tentang akhlak gitu, tentang akhlak. Jadi akhlak tapi tertulis pertanyaannya gitu ya, akhlak tentang budi pekerti lah kayak gitu. Sama tentang kemampuan logika dasar sih sebenarnya. Logika dasar. Kalau kalau ada yang pernah ikut tes beasiswa tidak lebih susah daripada tes beasiswa. Tes beasiswa itu udah paling susah kayak gitu. Kalau tes ini si TKD ini nggak terlalu sampai seperti itu tes logikanya. Tapi ya untuk orang-orang yang mungkin memang
masih perlu berlatih terkait dengan pertanyaan-pertanyaan logika, akan menyulitkan kayak gitu. Jadi kalau memang merasa aku belum terlalu oke di situ ya perlu belajar kayak gitu. Eh, Terus yang kedua, eh, SKB. SKB itu seleksi kemampuan, B-nya apa ya saya lupa. Pokoknya jadi ada yang lebih khusus. Jadi kalau misalnya tes pertama kemampuan dasar itu lulus, nanti akan ada tes kedua. Kalau saya nggak salah singkatannya SKB, tapi saya lupa B-nya itu apa. Eh ini tes tentang jabatan teman-teman yang teman-teman pilih. Kalau teman-teman misalnya milihnya jadi keuangan, pertanyaannya tentang keuangan, peraturan-peraturan keuangan, apalagi peraturan keuangan, peraturan dan tata cara keuangan itu nanti masuknya di situ. Pertanyaan-pertanyaan apa pertanyaan-pertanyaan tentang SKB ini. Nah, di SKB ini eh, tadi saya nyebutin berapa ya tesnya? Ada 2 apa 3? Saya ngomongnya 3. 3 ya. Oh, salah. Berarti tesnya itu 2, si SKD itu sama SKB. Nah, SKB ini kadang eh, ada 2 versi. Ada yang cuma tes tertulis, tes yang tadi saya sebutkan, tes tertulis atau tes jawab soal. Cuma 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 jawab-jawab soal tentang jabatan gitu ya, tentang peraturan, tentang skill gitu ya. Ada juga yang SKB-nya tes itu tadi ditambah dengan wawancara. Kayak gitu, ditambah dengan wawancara. Tantangan terbesar itu di wawancara. Eh, atau misalnya ada juga tantangan nyiapin administrasi ya. Administrasinya tuh ribet sekali. Seribet sekali, seribet-ribetnya administrasi deh untuk ini. Tapi makanya kalau memang ingin daftar persiapkan administrasinya, biasanya sih dari tahun ke tahun sih sama. Cuma administrasinya termasuk ribet, proses pendaftaran di awal tuh juga ribet. Cuma kalau saya, tantangan terbesar saya waktu itu adalah di bagian ini, di bagian si ini gitu. Terutama semoga ada ya praktiknya di daerah. eh, di saya sih juga nggak ada, di instansi juga nggak ada. Cuma mungkin ada beberapa praktek yang memang itu udah jadi titipan gitu. Ini nih kadang sering terjadi di biasanya banyak di daerah sudah jadi titipan bahwa dia yang akan diterima jadi PNS misalnya gitu. Jadi kita tuh meskipun nilainya baik, tapi di wawancara itu subjektif sekali di wawancara. Karena kalau misalnya memang dianggapnya bagus, kan sering ya ada kalau habis tes CPNS gitu ya, terus ada thread di Twitter gitu ya, yang ini adalah kecurangan dan segala macam. Tapi itu nyata, memang ada nyata, terutama di daerah-daerah itu sering terjadi. Tapi kalau saya dulu tantangannya ini, tantangan hati nurani sih kalau saya. Jadi tuh saya waktu wawancara tuh ditanya seperti ini. Bagaimana pendapat kamu tentang pemerintahan Jokowi? Wah, itu berat sekali saya jawabnya itu. Terus saya tanya seperti itu. Entah saya nggak tahu ya, mungkin karena saya jilbabnya panjang, mungkin dia sudah menduga bahwa saya adalah eh, adalah oh ini sama saya di waktu itu saya di kan kamu eh, kuliah di UGM ya? Iya Pak, gitu kan. Terus bapaknya nanya, di UGM itu kan ini ada yang radikal-radikal gitu kan. Anak-anak kamu gimana pandangannya tentang radikal? Jadi saya tuh jadi hati nurani deh tentang gerakan radikal. Bagaimana pendapat kamu tentang pemerintahan Jokowi? Saya nggak tahu teman-teman saya yang lain ditanyain gitu atau enggak, saya nggak tahu. Cuma waktu itu saya seperti itu. Terus yang terakhir itu, bagaimana pendapatmu tentang mengucapkan Selamat Natal? Nah, itu jadi tiga hal itu yang paling mungkin kalau versi saya berat, bukan berat ya, membahayakan lah, karena itu membahayakan hati nurani saya. Saya mau jawab jujur, beneran jujur sejujur-jujurnya, eh, nanti nggak keterima gitu ya, istilahnya kayak gitu. Tapi kalau saya jawab bohong, istilahnya bohong atau tidak sejujur-jujurnya, kok hati nurani saya nggak nyampe gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi waktu itu saya jawabnya ya sesuai hati nurani sih. Saya bilang
apa yang pertama itu tadi gerakan radikal ya, saya nggak, kalau gerakan radikalnya benar-benar gerakan radikal saya nggak sepakat Pak. Tapi kalau gerakan radikal itu yang dimaksud gerakan radikal itu adalah maksudnya kalau orang-orang yang beribadah dengan sangat baik dan sangat sangat taat itu disebut gerakan radikal, saya nggak sepakat kayak gitu. Saya nggak sepakat kalau misalnya gerakan orang-orang yang beribadah dengan baik dan benar itu disebut gerakan radikal. Tapi kalau dia sudah mengajak kepada kekerasan, ya itu sepakat saya, itu tidak diperbolehkan. Saya waktu itu bilang gitu. Terus yang Jokowi itu, saya jawab apa ya? Oh, saya yakin Jokowi sudah memilih orang-orang terbaik di pemerintahan, Pak. Tapi itu jawaban saya. Tapi saya juga menyadari bahwa kebijakan-kebijakan yang mungkin untuk kebaikan itu belum sampai kepada masyarakat karena implementasi kita masih kurang, Pak. Untuk itulah saya mendaftar menjadi ASN, Pak, untuk menyampaikan implementasi itu kepada masyarakat. Itu jawaban saya. Terus yang terakhir apa tadi? Oh, selamat Natal. Itu prinsip sih, Pak. Jadi kalau saya pikir tidak ada masalah ketika menurut saya tidak perlu mengucapkan selamat Natal. Tapi saya tidak sebagai pribadi saya tidak akan mengucapkan selamat Natal, Pak. Karena itu akidah saya, itu prinsip saya. Kenapa itu jadi patokan kebaikan saya sebagai seorang manusia? Kalau saya bisa baik sepanjang tahun, kenapa kemudian kebaikan saya terhadap manusia lain itu hanya dinilai dari satu hari itu aja, satu ucapan itu aja. Padahal saya punya banyak kebaikan lain, saya bisa bantu dia, saya ngutangin dia mungkin Pak, kayak gitu. Jawaban saya sih seperti itu waktu itu. Jadi memang ya nanti kalau misalnya saya nggak tahu kalau yang di ASN daerah seperti apa ya, karena saya kan saya itu PNS pusat, cuma ditempatinnya di daerah kayak gitu. Jadi saya tuh PNS pusat cuma ditempatinya di daerah. Jadi ya akan tergantung. Tapi waktu itu pertanyaan untuk saya seperti itu. Yang mungkin gambaran teman-teman bisa jadi nih kalau yang ngelamar nanti mau daftar terus di Jateng, mungkin nanti ditanya bagaimana pendapat Anda tentang pemerintahan Bapak Ganjar Prabowo gitu ya. Nah, jawabannya apa dah tuh guys? Seperti itu. Kira-kira seperti itu gambarannya guys. Gambarannya sih gitu. Seperti itu. Insya Allah. Terima kasih banyak Mbak Dini untuk gambarannya yang cukup menggambarkan sekali gitu ya. Ini juga ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Mbak adminnya BPKM Jateng. Mohon izin bertanya Mbak, terkait peraturan siap ditempatkan dimanapun tadi, seberapa sering ASN itu pindah ke bidang atau dinas yang lain? Dan ada nggak sih cerita tentang ASN yang dalam tanda kutip dibuang ke tempat lain karena melakukan sebuah kesalahan? Pertanyaan terakhirnya itu ada banyak banget. Jadi tapi jawab secara keseluruhan ya. Jadi tentang peraturan itu gitu ya. Kalau sebenarnya gini, teman-teman ngelamarnya jadi PNS apa nih, jadi ASN apa, tergantung. Kalau teman-teman ngelamar jadi PNS provinsi, ya dipindahinnya di sekitar provinsi itu aja sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya, kan PNS itu ada macam-macam ya, PNS pusat, PNS provinsi, sama PNS kabupaten atau kota. Kalau teman-teman ngelamar jadi PNS kabupaten atau kota, gitu ya, yang ngeluarin lowongan itu adalah PNS kabupaten atau kota, ya dipindahinnya itu di kabupaten kota aja sih sebenarnya. Secara umum seperti itu. Tapi sangat bisa terutama sangat bisa di luar itu, jika meskipun PNS provinsi atau kabupaten kota ya, jika teman-teman mungkin adalah PNS bidang kesehatan sama PNS guru, itu sangat sangat bisa untuk, meskipun tadinya awalnya adalah PNS daerah, itu sangat bisa untuk dipindahkan ke daerah lain. Itu masih bisa karena ya sesuai kebutuhan itu tadi, dan ada instansi induknya lah istilahnya seperti itu. Instansi induknya kan Kemendikbud sama Kemenkes ya. Nah, itu masih bisa tuh memungkinkan untuk memindahkan orang kayak gitu. Tapi yang pasti mudah untuk dipindahkan itu adalah PNS pusat gitu ya.
PNS pusat itu sangat mudah untuk dipindahkan. Eh, Tadinya dia penempatan di sini, nanti dipindahkan penempatan di mana kayak gitu. Itu sangat mudah. Sangat mudah dikeluarkan SK-nya. Tapi kalau mau nolak ya juga bisa aja. Terutama kalau punya orang dalam. Orang dalam yang ngatur kepindahan kayak gitu. Itu bisa kayak gitu. Kalau misalnya tadinya ditempatin di mana terus pengen pindah kemana itu juga bisa sebenarnya. Ya itu sekali lagi praktik orang dalam ya. Itu tidak baik sih kayak gitu. Kayak misalnya saya di Semarang nih posisinya PNS pusat. Tapi yang mungkin bisa jadi besok-besok ditempatin di eh, Sulawesi misalnya gitu. Itu bisa aja. Tergantung dari ya maunya si instansi pusatnya seperti apa. Nah, eh, apakah ada cerita tentang SN yang dibuang ke tempat lain karena melakukan kesalahan? Ada, banyak. Gak sebanyak sih, ada yang memang. Nah, masalah terbesarnya bukan ketika dia dibuang ke tempat lain karena melakukan kesalahan. Kadang itu bukan kesalahan dia, teman-teman. Ini yang sedih nih, yang kayak sedih gitu. Jadi misalnya nih, itu bukan kesalahan dia, tapi jadinya ditimpakan ke dia. Dia jadi apa tuh? Jadi kambing hitam ya kayak gitu, ya. Jadi semacam kambing hitam. Padahal yang bikin kesalahan tuh bukan dia. Biasanya kalau kejadiannya kayak gitu tuh kalau pejabat ya, pejabat bikin kesalahan terus ditimpakannya ke anak buahnya. Wah, itu anak buahnya itu yang ditimpain terus nanti anak buahnya yang dibuang ke tempat lain atau bahkan seringkali kejadiannya malah dipecat. Itu bisa banget terjadi. Biasanya terkait dengan keuangan gitu. Biasanya terkait dengan keuangan. Seperti itu. Jadi eh, kalau misalnya jadi ya kalau bisa sih menghindari jabatan keuangan ya. Kalau misalnya mau daftar PNS mending menghindari jabatan keuangan deh kalau kalau saya kayak gitu. Kalau saran saya. Tapi kalau ternyata memang eh, kalau memang teman-teman ternyata ingin niatnya adalah untuk bermanfaat memperbaiki praktik keuangan di instansi pemerintah, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi harus kuat, harus benar-benar kuat. Karena alhamdulillah sih di kantor saya sih eh, apa bendaharanya bendaharanya kemudian eh, apa di kantor saya yang di daerah ya bendaharanya terus pejabat-pejabat keuangannya itu cukup oke kayak gitu. Maksudnya memang orangnya jujur kayak gitu, bukan yang aneh-aneh kayak gitu ya. Meskipun mungkin pimpinan-pimpinan yang lain ada yang aneh ya, tapi alhamdulillah pejabat keuangannya itu tidak aneh-aneh seperti itu. Kira-kira gitu. Jadi eh, ya sangat mungkin, tetapi makanya pokoknya kalau saran saya dipertimbangkan baik-baik deh segala sesuatu kayak gitu. Eh, Jangan sampai memang itu itu bukan pilihan ya eh, itu pilihan terbaik kita. Cuma effort kita juga harus harus dipertimbangkan baik-baik kayak gitu. Kenapa kita memilih itu harus dipikirkan baik-baik seperti itu. Oke, Insya Allah. Makasih banyak Mbak Dini untuk jawabannya. Dari Mbak admin BP kami, ada tanggapan? Cukup, Alhamdulillah. Oke, dari teman-teman yang lain, ada yang mau ngasih pertanyaan lagi atau tanggapan lagi, teman-teman? Kita 5 hitungan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau belum ada yang mau ditanyakan kembali, selanjutnya kami persilahkan kepada Mbak Dini untuk menyampaikan closing statement. Eh, Closing statement ya. Kayak ini aja deh ya. Coba. Ini sih kalau saya sederhananya ini. Yang halal tetap halal meskipun semua orang menjauhinya, yang haram tetap haram meskipun semua orang membenarkannya. Teman-teman akan menemukan praktek ini dimanapun, bukan hanya di instansi pemerintah, bahkan di organisasi dakwah pun mungkin saja terjadi gitu ya. Di masyarakat apalagi gitu ya. Tapi poinnya itu, yang halal tetap halal meskipun semua orang menjauhinya, yang haram tetap haram meskipun semua orang membenarkannya. Dimanapun kita berada, eh, usahakan ya menjauhi yang haram dan ya yang mendekati yang halal ya bukan maksudnya ini
mengusahakan yang terbaik untuk kebenaran kayak gitu, dan menjauhi semampu kita untuk hal-hal yang haram, termasuk apakah itu urusan tadi yang saya sampaikan ya, apakah itu urusan eh, ekonomi gitu ya, ekonomi atau ya urusan duniawi itu tadi, atau bahkan untuk urusan pergaulan diri kita seperti itu. Itu sih, eh, ini bisa dipakai di mana aja. Ya mau dibilang closing statement bisa, tapi ini adalah pengingat buat diri saya sendiri juga dan pengingat buat teman-teman dimanapun kita berada. Ini harus kita kita jaga kayak gitu, seperti itu. Mungkin itu, eh, saya tutup atau saya kembalikan dulu ke moderator. Ya, monggo Mbak kalau mau langsung ditutup boleh. Oke, mungkin itu ya. Jadi alhamdulillah, semoga ya itu ya, semoga saya sih berharap, kalau saya tuh berharapnya gini sih, memang tidak mudah sih jadi ASN karena banyak yang harus teman-teman korbankan dalam, misalnya kayak saya nih harus mengorbankan hati nurani untuk ngomel-ngomel soal pemerintahan gitu ya. Misalnya seperti itu. Kalau orang kayak saya yang suka ngomel-ngomel gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang teman-teman punya niat baik dan insya Allah bisa istiqomah dan kuat untuk berada di peran ini, silahkan diambil kayak gitu ya, silahkan diambil kesempatannya dan lakukan yang terbaik untuk mencapainya dan ketika ada di dalamnya kayak gitu, seperti itu. Mungkin itu saya jauhkan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakumullah khair Mbak Dini yang sudah menyampaikan banyak hal gitu ya pada malam hari ini, berbagi kepada kita semua. Dan mungkin teman-teman di sini yang awalnya masih apa namanya nggak ngerti sama sekali gitu ya, atau mungkin masih ada kebingungan, kekhawatiran, kecemasan gitu ya terkait dengan ASN. Gimana sih sebagai akhwat kami gitu mau terjun di ASN? Nah sekarang sudah ada jawaban masing-masing ya, yes or no gitu ya, masuk ke ASN gitu. Baik, selanjutnya sebelum kita tutup teman-teman, ini kita mau ada sesi foto bersama dulu, monggo dipersilahkan teman-teman yang belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu, kita tag foto dulu. Ya, mungkin dari Mbak Admin boleh memberi aba-aba. Monggo, monggo, kita tunggu dulu yang belum pakai hijab barangkali pakai jilbab dulu. Dinyalakan dulu kameranya. Ya, monggo Mbak Ella. Ada yang mau on cam lagi? Masih ada 7 orang yang belum on cam. Hitung mundur 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini udah ya yang ditunggu. Udah nggak ada yang on cam lagi ya. Oke, kita ambil fotonya. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Mbak Ella yang sudah memimpin jalannya dokumentasi ya. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khair sekali lagi kepada Mbak Dini Marhani yang sudah berbagi ilmu pada malam hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah, semoga Allah membalas dengan berbagai kebaikan gitu ya. Dan juga untuk Mbak Dini dimudahkan, diberkahi rezekinya dan dilancarkan semua urusannya. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Jazakumullah khair atas perhatiannya, atas kesediaan sudah meluangkan waktunya untuk kita sama-sama menuntut ilmu pada malam hari ini. Semoga dimanapun teman-teman berada bisa semakin tercerahkan untuk memberikan bekal bagi diri kita masing-masing berkontribusi untuk negeri kita ini.
Baik, acara terakhir adalah penutupan. Marilah kita tutup agenda diskusi pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan lisan maupun tingkah laku pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live nggih. Terima kasih, Jadi, monggo. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.